jumlah pembayaran itu sekitar 5 miliar. Pertanggungjawabkan kepada publik. Ini bentuk tantangan juga. Terakhir, saya tantang kalau apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak diterima atau tidak benar, silakan membantah dan saya siap untuk bertanggung jawab atas hal itu. Yang pertama, dugaan kuat kami Bupati Kupang, mantan Bupati Kupang terlibat. Yang kedua, ada konspirasi antara kontraktor pelaksana Haji Darwis dan juga Bapak Korinus Masneno sebagai mantan Bupati Kupang. Halo sahabat Katong Bacerita, kembali lagi bersama saya Mester Alopada dan abang saya Ito Daman. Ito Daman adalah aktor gerakan juga, aktivis juga, dan mahasiswa juga. Tentunya intelektual dan kemampuannya tidak perlu diragukan. Seperti saya juga. Jadi mari kita berdiskusi, berbagi ilmu pengetahuan yang setidaknya dapat mengedukasi. Oi, bisa jadi host ini. Oke, bisa ya? Sepertinya kedepannya Katong Bercerita akan punya 2 host. Woi, jadi 2 host dalam 1 episode. Ya. Keren. Oke, terima kasih Mel. Ini saya mau panggil ketua, tapi karena sudah turun, ya Mel saja. Mel. Karena kita sesama mahasiswa hukum, sama anak muda, sesama anggota PMKRI juga. Kita ulang lagi dari awal. Kita memperkenalkan, karena saya lihat ini ada atribut PMKRI ini. Walah, ini yang Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Mel hari ini bersuara atas nama PMKRI, bukan. Ini bersuara atas nama pribadi anak muda dari Kabupaten Kupang yang melihat permasalahan di daerahnya. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Ya baik, jadi pemirsa, saya Milianus Alopada, lahir di Alor ya. Jangan sampai ada yang lihat saya terlalu putih. Kadang orang pikir bahwa ini bukan soal efek, tapi ini pasti dong berpikir bahwa jangan sampai dia turunan Korea lagi. Nanti editor yang kasih putih. Jadi begitu, saya lahir di Alor, asli orang Alor, namun berdomisili di Kabupaten Kupang. Dan sejak kecil saya sudah ada di Kabupaten Kupang, sehingga saya merasa bahwa saya bagian dari Kabupaten Kupang. Kemudian soal atribut PMKRI itu disclaimer dulu bahwa hari saya baru dari marga PMKRI. Memang saya bagian dari anggota PMKRI. Namun pada episode ini tadi seperti yang Abang Ito sampaikan bahwa atas nama pribadi. Kalaupun atas nama organisasi ataupun kelompok pasti atas nama aktivis mahasiswa di Kabupaten Kupang karena saya terlibat dalam beberapa kasus itu saya sebagai koordinator aksi. Jadi terima kasih banyak sudah hadir kembali di podcast Katong Bercerita. Setelah episode bisa dibilang episode kedua Katong Bercerita itu bersama Mel. Betul, kita pernah berjumpa dalam podcast. Terakhir kita ketemu itu di aksi memperjuangkan kasus almarhum Sebastian Bokol. Ya, benar. Dan kali ini Mel telah hadir kembali. Mel telah hadir kembali di podcast Katong Bercerita untuk menceritakan sebuah persoalan. Persoalan apa sih, Mel? Jadi pertama saya terima kasih dulu. Tadi dalam openingnya sudah kita ini, tapi saya terima kasih banyak Pak Ito, begitu semangat dan selalu berkomunikasi untuk bagaimana mengangkat kasus-kasus di daerah. Dan saya rasa ada beberapa episode yang saya lihat itu menarik sekali dalam podcast Katong Bercerita. Thank you. Sehingga itu secara pribadi saya apresiasi lah untuk satu teman. Semoga berkembang podcast ini. Jadi pada episode kali ini saya ingin bercerita kepada publik khususnya masyarakat Kabupaten Kupang terkait dengan persoalan di Kabupaten Kupang, yakni gedung olahraga Kabupaten Kupang yang menuai banyak kontroversi. Itu korupsi atau bagaimana itu? Korupsi? Ya, itu bisa dikatakan sebagai maladministrasi yang kemudian menimbulkan kerugian negara. Jadi korupsi ya. Karena itu, saya tanya tadi korupsi itu bagaimana? Karena saya baca di beritanya bisa di teori hukumnya korupsi, tapi kalau bahasa aktivisnya kan biasa mutar-mutar.
Ya, lanjut. Jadi dugaan korupsi gelanggang olahraga komitmen Kabupaten Kupang itu sampai hari ini sudah penetapan tersangka 5 orang. 5 orang. Nah, namun kenapa menarik saya untuk ingin hadir dalam podcast ini, ada sesuatu yang janggal dalam penetapan tersangka. Itu yang mau saya ceritakan dengan Pak Ito lebih jauh supaya masyarakat Kabupaten Kupang itu bisa tahu apa yang terjadi dalam penetapan tersangka ini. Ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yang kami rasa bahwa harusnya bisa lebih dari 5 orang. Alasannya? Alasannya ada peran-peran tertentu yang tidak dibuka atau tidak diselidiki oleh Polres Kupang. Itu kira-kira kategori tersangka dimaksud dengan oleh Bapak Ketua Mea tadi itu siapa-siapa? Unsurnya apa saja? Ya. Artinya ada indikasi keterlibatan orang-orang tertentu, yakni saya perlu bicara lantang dan bicara jujur di podcast ini, Pak Ito, bahwa kita tidak bisa mengkhianati ilmu pengetahuan. Iya. Sehingga secara ilmu pengetahuan, secara teori hukum, apalagi KUHP itu kita orang hukum memaknai itu sebagai Alkitab itu, Iya. dasar itu. Betul. Ada pasal yang namanya pasal 55, pasal turut serta, yang kemudian melibatkan tersangka-tersangka lain. Sehingga kami lihat bahwa tadi awalnya saya sudah bilang bahwa ada sesuatu yang janggal, di mana dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, mereka tidak sendirian. Karena ada informasi yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa ada yang namanya disposisi Bupati Kupang. Disposisi terhadap pelaksanaan pembayaran. Ya, pembayaran. Jadi ini perlu kita luruskan bahwa dalam pembayaran itu, sebelum terjadi pembayaran itu ada saling lapor. Bukan saling lapor, ada laporan dari kontraktor pelaksana atau dalam hal ini pihak yang bekerja Iya. Ada Pak Haji Darwis. Dia melaporkan kepala daerah dan juga Kadispora, Bupati Kupang dan juga Kadispora di pengadilan. Dia menggugat. Pak mantan Bupati nih? Iya. Jadi ada gugatan dari Haji Darwis karena tidak membayar itu. Nah, alasan tidak membayar itu kami menduga kuat bahwa pemerintah punya pendasaran yang cukup kuat sebenarnya. Harusnya tidak boleh lakukan pembayaran. Pendasaran yang saya maksudkan adalah tidak adanya kontrak kerja. Jadi kontrak kerjanya sudah mati, sudah selesai, harusnya di PHK. Atau diperbarui lah. Ya, paling tidak adendum dan diperpanjang dulu. Kalau memang sudah ada adendum dan diperpanjang lalu belum selesai juga, maka setidak-tidaknya di PHK. Nah, hal ini tidak dilakukan oleh Kadispora sampai pekerjaan selesai. Sehingga pembayarannya ketika tanpa ada kontrak kerja ini dianggap sebagai sebuah masalah. Masa bayar pakai uang negara, pakai uang rakyat tanpa adanya dasar hukum. Dasar hukum yang saya maksudkan adalah dasar dari kontrak kerja itu. Karena kontrak kerja itu menjadi dasar pembayaran. Namun yang terjadi Pak Ito bahwa pekerjaan sudah selesai tanpa dilakukan adendum, tanpa dilakukan perpanjangan kontrak kerja, tetapi Bupati Kupang begitu yakin, Kadispora begitu yakin, dan mereka melakukan pembayaran. Jumlah pembayaran itu sekitar 5 miliar. Wow. Jadi sebelumnya sudah dilakukan pembayaran terlebih dahulu sekian persen, itu 6 miliar. Itu pembayarannya itu melalui administrasi. Karena begini, kalau misalkan kasusnya seperti itu, pembayaran itu harus melalui mekanisme persidangan. Ya. Dan berita yang dikirimkan oleh Pak Mel itu terkait penyelesaian secara kekeluargaan. Itu gimana tuh? Jadi narasi itu sempat saya sampaikan sebelum kita hadir dalam podcast bahwa gugatan dari Haji Darwis terhadap Bupati Kupang itu diselesaikan secara kekeluargaan.
Kenapa saya pakai kalimat kekeluargaan? Karena diselesaikan di luar pengadilan dan secara restoratif justice. Yang kita kenal bahwa itu penyelesaian secara kekeluargaan. Mungkin ada pandangan lain, tetapi bagi saya itu diselesaikan secara kekeluargaan atau secara sepihak. Karena ini masalah publik. Ini kita bicara atas dasar uang rakyat. 11 miliar yang digunakan untuk pembangunan adalah milik rakyat. 11 miliar. 11 miliar Pak itu milik rakyat yang kemudian digunakan untuk membangun gedung olahraga untuk kepentingan rakyat. Lalu kemudian ketika terjadi persoalan diselesaikan tidak melibatkan rakyat. Begini penjelasan saya terkait tidak melibatkan rakyat itu begini Pak Ito. Kalau mau melibatkan rakyat maka harus diselesaikan di pengadilan. Karena pengadilan itu kan sebagai alat negara yang kemudian bisa menjamin kepentingan rakyat di sana. Nah, hal ini tidak dilakukan. Pengadilan kemudian merekomendasikan kepada Haji Darwis sebagai kontraktor dan juga Bupati Kupang sebagai artinya pemegang kekuasaan lah, pemilik wilayah, dan juga Kadispora sebagai pengguna anggaran itu, sebagai panitia pelaksana itu, untuk dilakukan secara restoratif justice. Jadi persoalannya secara restoratif justice kemudian dilakukan pembayaran. Ada kesepakatan di situ. Nah, kesepakatan yang dibangun tidak bisa kita maknai sebagai kesepakatan bersama rakyat, tidak bisa. Karena rakyat sudah mulai tertarik untuk melihat persoalan ini ketika dilaporkan. Wah, ini ada masalah. Lalu ketika diselesaikan secara restoratif justice, muncul lagi pertanyaan. Ada apa sampai dilakukan di luar pengadilan? Di situ ada sebuah kejanggalan. Nah, kami dalam beberapa diskusi saya sempat menanyakan kepada teman-teman bahwa bagaimana kita melihat ini? Sejak kapan Haji Darwis sebagai kontraktor pelaksana pembangunan GOR ini berkeluarga dengan pemerintah daerah Kabupaten Kupang? Makanya menggunakan istilah kekeluargaan. Iya, kenapa saya gunakan istilah kekeluargaan? Karena tadi restoratif itu di luar pengadilan. Karena yang sejauh yang kita tahu bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu kekeluargaan. Nah, persoalan ini kan soal administrasi negara, jadi seharusnya diselesaikan secara administrasi negara juga dalam seperti persidangan dan lain sebagainya. Betul. Makanya dari itu Pak Ito, saya harap sekali untuk pertanyaan ini bisa dijawab secara gentle di publik. Oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang terlibat lah. Minimal Haji Darwis berbicara bahwa alasan kenapa dilakukan di luar pengadilan. Alasan kenapa dilakukan secara kekeluargaan atau restoratif justice. Begitu pula Bupati Kupang, mantan Bupati Kupang. Mohon maaf, saya tanya dulu. Di pembayaran itu kan pernah dituntut oleh Pak Darwis ini. Melakukan gugatan ke pengadilan. Itu dia melakukan penggugatan itu karena memang tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaan yang dibuatnya, atau memang dia tidak bekerja sama sekali tapi mendapatkan bayaran. Kira-kira bagaimana? Jadi itu, memang ini pertanyaan yang menarik Pak Ito, bahwa supaya publik juga mengerti dan paham. Sebenarnya kalau kita tidak lagi memikirkan soal aturan atau soal administrasi negara, maka pembayaran itu bisa dianggap baik dan benar. Bisa sah. Tetapi ini masalah administrasi. Kita menduga bahwa ada maladministrasi. Pekerjaannya sudah selesai. Dia bekerja sampai selesai, namun karena pemerintah tidak membayar itu, alasannya adalah tidak adanya kontrak kerja itu. Jadi gedungnya baik, dikerjakan sampai selesai. Namun yang menjadi persoalan tadi adalah Haji Darwis melakukan gugatan karena pemerintah tidak membayar sisa anggaran itu, sisa dari itu. Karena pemerintah, kami menduga bahwa pemerintah punya pendasaran adalah membayar setengah karena itu sesuai kontrak. Ada kontrak yang sesuai volume kerja sudah dibayarkan. Tetapi pekerjaan yang tidak sisa pekerjaan yang dikerjakan tanpa ada kontrak kerja atau tidak ada adendum
atau kita kenal dengan perpanjangan kontrak tidak dilakukan, maka ini jadi masalah. Jadi kalau hari ini pemerintah melakukan pembayaran, maka secara administrasi bermasalah karena bayar tanpa pendasaran kontrak kerja itu. Pekerjaan selesai. Ya entah soal teknisnya bermasalah atau tidak, itu orang-orang yang punya potensi lah ya untuk melihat itu. Tapi secara umum kita melihat bahwa pekerjaan sudah selesai dan pembayaran dilakukan. Nah, ketika lakukan pembayaran itu yang menjadi masalah. Makanya tadi saya bertanya soal disposisi itu, Pak Ito. Coba Pak Ito berpikir, Pak Ito kan bagian dari orang hukum. Tentu teori-teori itu ada di semester 3 lah ya. Di PPGTP lah. Ya. Jadi bagaimana turut serta itu kita melihat bahwa peran mantan Bupati Kupang ada di dalam. Perannya apa? Perannya adalah saat melakukan disposisi pembayaran. Itu salah satu peran yang ketika pasal 55 menjadi ancaman, maka wajib mantan Bupati Kupang menjadi tersangka. Dalam hal ini sebagai turut serta, menyuruh melakukan pembayaran. Sebagai aktor menyuruh melakukan. Disposisi ini kan kita maknai sebagai menyuruh melakukan. Menyetujui atau menyuruh melakukan. Menyetujui ya sama lah ya kalau kita prediksi itu. Makanya panjang ceritanya ketika kita libatkan ada sebuah konspirasi yang dimainkan di tubuh pemerintah daerah dan juga APH. Makanya dalam podcast ini juga saya ingin berbicara sedikit kritik terhadap Polres Kupang. Bahwa sejauh ini kami melihat Polres Kupang ini tidak profesional dan tidak serius dalam proses hukum ini. Baik, Mel tadi sempat mau menyampaikan sesuatu kepada Polres Kupang karena memang bentuk kekecewaan tadi sampai mengeluarkan kalimat Polres Kupang itu bonekanya pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke Kapolres? Jadi dalam hal ini Kapolres Kupang yang adalah penanggung jawab penuh sebagai orang yang bertanggung jawab dalam segala proses hukum di Kabupaten Kupang, artinya jembatan keadilan itu ada di tangan. Nah, dalam hal ini menurut saya Kapolres Kupang harus berani untuk menyampaikan kepada publik. Dan saya harap kalaupun tidak melalui podcast Katong Bacerita ini, dia harus mampu hadir dalam sebuah podcast atau melalui media untuk membantah argumentasi yang saya bangun. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena analisis hukum daripada Kapolres Kupang ini saya meragukan, secara pribadi saya meragukan, apalagi secara organisasi. Kita meragukan analisis hukumnya. Kenapa dia tidak mampu menjelaskan kepada publik bahwa disposisi daripada mantan Bupati Kupang bukan merupakan turut serta dalam persoalan bagian ini. Dari Karena kita bisa secara logika kita bisa berpikir bahwa disposisi itu sama dengan menyuruh melakukan. Ketika tidak dilihat secara serius oleh Polres Kupang bahwa itu adalah keterlibatan mantan Bupati Kupang dalam kasus ini, maka harus menjelaskan kepada publik. Kapolres Kupang harus berani menyampaikan kepada publik bahwa disposisi bukan merupakan menyuruh melakukan, sehingga masyarakat juga paham dan tahu. Karena ini sebagai bentuk pelecehan terhadap ilmu hukum. Secara teori hukum ada pasal 55 yang secara terang-terangan lah itu sudah melalui kajian ilmiah dan sudah pasti bahwa yang menyuruh melakukan dalam sebuah peristiwa hukum itu harus dijadikan tersangka. Nah ini disposisi ini kan menyuruh melakukan. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak diselidiki? Maka Polres Kupang jangan bersembunyi lah. Jangan bersembunyi di balik keresahan-keresahan yang ada. Kami masyarakat Kabupaten Kupang cukup resah lah. Jadi harapannya nanti ya, karena ini tadi statement yang dikeluarkan oleh Pak Mel tadi, Saudara Mel, itu murni yang pertama bentuk kekecewaan. Terus ada pertanyaan yang harus dijawab oleh yang pertama tadi itu. Ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama dijawab oleh Kapolres Kupang, mantan Bupati Kupang, dan juga kontraktor Haji Darwis.
Dan untuk Kapolres Kapolres Kupang nanti kami akan mengantar surat dari Ketomba Cerita untuk kita bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Mel. Mungkin nanti kita sama-sama ya Mel ya. Boleh, Nah, boleh. Baik, Saudara Mel, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin ada pesan dan kesan kepada masyarakat Kota Kupang, kepada pemerintah, kepada APH, mungkin bisa disampaikan. Jadi baik, terima kasih. Jadi ini artinya kita sudah ada di penghujung podcast ya, Abang Ito. Pertama terima kasih dulu untuk Pak Ito dulu. Saya betul-betul terkesan bangga juga memiliki teman yang punya sefrekuensi bicara berpikir ya. Kita berpikir ini bukan seolah kita mencari kita bukan mencari popularitas, tapi kita berbicara muaranya adalah kepentingan masyarakat. Ini karena di mana Polres Kupang, terus penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Olamasi, Polres Kupang, kemudian pemerintah Kabupaten Kupang, dan juga para pengusaha lah, pengusaha seperti kontraktor Haji Darwis dan pengusaha-pengusaha lain. Bagi saya ketika pekerjaan atau proyek-proyek yang nuansanya adalah kepentingan masyarakat, itu harus secara serius dikerjakan. Karena ini berbahaya sekali, akan menjadi sebuah cerita buruk bagi instansi-instansi tersebut. Nah, mungkin saya ingin memberi pesan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk bagaimana supaya bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang melawan hukum. Itu pesan saya lah. Jangan bersembunyi dan juga jangan menjadi pecundang. Kemudian untuk persoalan yang sudah terjadi dalam hal ini kasus GOR harus dijelaskan secara menyeluruh kepada publik, karena per hari ini Pak Ito sudah menjadi atensi publik. Saya rasa itu kesan yang saya rasakan, bahwa yang pertama, posisi saya sebagai koordinator hari ini masih melekat. Dan saya secara pribadi merasa bangga karena bisa terlibat dalam penderitaan rakyat. Bahwa ini murni dari hati nurani, bahwa persoalan-persoalan yang saya bicarakan di sini tidak ada tendensi lain, tidak ada tendensi politik sama sekali. Karena hari ini adalah momen politik dan banyak dugaan-dugaan bahwa ketika kita berbicara seperti ini ada muatan politik dan ada yang ditunggangi dan sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kalaupun hari ini saya ditunggangi, tentu biasa kita aktivis bahwa kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Harapan besar saya adalah Polres Kupang dan pemerintah daerah Kabupaten Kupang harus mampu untuk menjawab kepada publik, mempertanggungjawabkan kepada publik. Ini bentuk tantangan juga. Terakhir, saya tantang, kalau apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak diterima atau tidak benar, silakan membantah dan saya siap untuk bertanggung jawab atas hal itu. Yang pertama, dugaan kuat kami Bupati Kupang, mantan Bupati Kupang terlibat. Yang kedua, ada konspirasi antara kontraktor pelaksana Haji Darwis dan juga Bapak Korinus Masneno sebagai mantan Bupati Kupang. Saya rasa itu Pak Ito, terima kasih, salam juang dan salam hormat untuk Abang yang terbaik ini. Oke, terima kasih banyak. Ini juga Mel ini selain aktivis juga merupakan ya penulis cerita. Kenapa saya katakan penulis cerita? Wartawan itu kan penulis cerita, ya, benar. Penulis kronologi. Dari mana dari podcast ini juga saya mengajak teman-teman untuk setiap kali teman-teman media mengirim, wartawan ketemu wartawan ya, ceritanya setiap kali kita wartawan mengirimkan berita melalui tulisan, cobalah membaca. Betul. Ini promosi singkat nih promosi. Karena jadi medianya juga bisa disebutkan. Ini bukan promosi karena begini, saya pernah mengirimkan ini di luar konteks podcast kita ya. Siap. Setiap kali ada
berita yang kita tulis kita sharekan ke grup, kemudian tidak dibaca. Ya, tapi betul. kemudian berita itu viral, kemudian yang sebenarnya kalau misalkan kita baca tulisan itu sudah ada isinya semua, tapi kemudian ketika viral baru, "Wih, ada kasus ini nih." Dalam hati saya bilang, "Waduh, perasaan kan saya sudah pernah kirim itu melalui link berita ya." Dan juga untuk kita supaya rajin membaca lah. Ya, betul. Ini pesan apa ya? Pesan inspiratif lah. Kita saling menginspirasi, mengajak untuk bagaimana meningkatkan literasi juga ya. Sebenarnya itu sangat membantu literasi. Saya sedikit risih ketika ada orang yang tiba-tiba kaget, kok ada kasus ini? Padahal kita sering lihat di media, teman-teman sering mengirimkan link berita yang sebenarnya harus dibaca. Ya. Ini bukan promosi wartawan, tapi motivasi untuk literasi. Karena begitu. Sebelumnya kita perlu sampaikan juga, ini kita membantu dunia pendidikan juga, bahwa per hari ini tingkat baca kita di Indonesia itu sangat rendah. Jadi 0,00 sekian lah. Tidak sampai 2%, 0,001%. Artinya dari 250 orang, hanya 1 orang yang membaca. Dari 250 juta orang, hanya 200 lebih yang membaca. Nah, ini yang membuat tingkat baca kita itu, ini data yang disampaikan oleh ada apa ya, pengamat-pengamat, kemudian ada lembaga-lembaga survei yang sudah menemukan itu, bahwa tingkat baca atau tingkat literasi di Indonesia itu sangat rendah. Betul. Jadi sebenarnya melalui tulisan-tulisan jurnalis itu kalau dibaca, maka bisa meningkatkan literasi kita. Betul. Ini kita masuk tema lain lagi. Pas dulu. Ya. Karena begini, karena Mel yang buka podcast kali ini, jadi Mel yang harus tutup. Kalau demikian, maka ini ruang rindu menarik ingin. Biasanya orang bilang begitu, ruang rindu menarik ingin, dan kita perlu jeda biar selalu ada ruang rindu di antara kita. Asik. Sekian dan terima kasih. Salam hormat. Katong Bacerita. Oh, salam Katong Bacerita.